Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu Guru semua. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran keempat, yaitu bagian pengukuran. Sebuah kubus mempunyai volume 64 cm3. Apabila rusuk kubus tersebut diperpanjang 2 kalinya, maka luas permukaan kubus volume kubus itu adalah sisi pangkat 3. Luas permukaan itu adalah 6 dikali sisi pangkat 2. Nah, sekarang dari volume kita cari dulu sisinya. Maka sisi adalah akar pangkat 3 dari volume, atau akar pangkat 3 dari 64, yaitu 4. Setelah itu dikali 2, diperpanjang 2 kalinya, berarti dikali 2 jadi 8. Luas permukaan 6 kali sisi pangkat 2, atau 6 dikali 8 pangkat 2, 6 dikali 64. Hasilnya adalah 384. Luas permukaannya adalah 384. Nah, untuk di sini mungkin yang dimaksud adalah luas sisi. Kalau satu sisi benar 64 karena 8 dikali 8. Untuk soal yang ini saya beri ilustrasi. Misalkan ada 3 kayu sama panjang masing-masing. Misalkan di sini ada 5, di sini 6, di sini 5. Jika dijumlah panjangnya kan seharusnya 5 ditambah 6 ditambah dengan 5, atau 16. Nah, misalkan di sini saya himpitkan dengan panjang masing-masing di sini adalah 1. Maka panjang setelah disambung dengan dihimpitkan bukan lagi 16, tapi menjadi 5 ditambah ini tinggal 4, berarti ditambah 5, atau hasilnya adalah 14. Nah, bila kita kurangi 2 ini kemudian kita bagi 2, yaitu hasilnya 1, karena dihimpitkannya ada 2 kayu. Ini 1 dan ini yang satunya. Untuk soal yang ini sama caranya. Ini ada 3,78, ada 3, kemudian yang satunya lebih 66 cm. Kita kalikan 3 dulu, menjadi 11 cm, maka jadinya adalah 0,66 ditambahkan. Nah, hasilnya jumlah semuanya harusnya adalah 12 meter. Tetapi di sini disebutkan bahwa hasil penyambungannya adalah 11,28. Berarti sisanya tinggal 12 meter, kita kurangi dengan 11,28. Hasilnya itu 0,72 meter. Ini kita bagi 2 karena ada 3 kayu ya, jadinya 0,36 meter, 3,6 desimeter. Nah, jawabannya harusnya yang ini ya. Selanjutnya untuk soal yang ini, pendekatan konstruktivisme, berarti yang terakhir merumuskan volume balok. Memberi soal ini nomor terakhir, memberi permasalahan. Nah, ini pertama, berarti ini
memberi permasalahan terlebih dahulu, kemudian yang terakhir adalah memberi soal tentang volume balok. Soal yang ini kita juga pernah bahas sebelumnya di pembelajaran yang lalu. Ada Anton dan Benny yang menuju ke kota B dengan kecepatan masing-masing 60 dan 40, tetapi Benny berjalan terlebih dahulu 2 jam. Kemudian Anton baru berangkat. Benny akan tersusul kapan? Nah, caranya kita ilustrasikan seperti ini. Jadi Benny berangkat, setelah itu baru Anton berangkat. Atau nih Benny mulainya kecepatannya 40, Anton 60 dan seterusnya. Ini bisa kita tulis 80 ini untuk Benny, 40 dari ini per jamnya. Kemudian untuk Anton adalah 60 per jam. Nah, kita buat satu variabel A, maka hasilnya adalah 4. Jadi setelah 4 jam akan tersusul Benny oleh Anton. Jadi setelah 4 jam dari sini 4 jam, atau kalau ditambahkan dengan Benny yang tadi ada 2 jam menjadi 6 jam. Pompa air A dengan debit 80 dan pompa air B dengan debit 100. Kedua pompa digunakan secara bersama-sama menguras air sebanyak 72.000. Ini maksudnya liter ya, liter per menit, liter per menit, liter. Setelah 5 jam ternyata pompa A rusak, kemudian pompa B masih tetap bisa digunakan. Lama waktu menguras air kolam tersebut adalah, jadi digunakan bersama-sama selama 5 jam. Atau kalau kita jumlahkan berarti 80 ditambah 100 dikali 5 dikali 60 menit. Hasilnya yaitu 54 ini selama 5 jam. Kemudian setelah 5 jam pompa A rusak. Nah, tinggal sisanya yaitu pompa B. Jadi kita cari dulu sisa air. Tinggal 18.000 liter. Yang tersisa adalah pompa B, atau pompa B itu 100 liter per menit. Nanti ini kita bagi, tinggal 180 menit 3 jam. Jadi jawabannya itu 5 jam ditambah 3 jam, 8 jam. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 30 untuk jarak waktu A kilometer. Kecepatannya 30, kemudian jarak 2A kilometer, kecepatannya 40. Kecepatan rata-rata adalah, oke, kita ngitung dulu. Kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Karena ada 2 kecepatan di sini, untuk mencari kecepatan rata-rata berarti jarak 1 ditambah jarak 2 dibagi waktu 1 ditambah waktu 2. Maka kita tulis jarak yang pertama adalah A kilometer. Jarak yang kedua adalah 2A kilometer. Waktu yang pertama, waktu itu adalah jarak
dibagi dengan kecepatan. Maka kita dapatkan waktu yang pertama adalah jaraknya yaitu A, kecepatannya adalah 30. Kemudian waktu yang kedua adalah jaraknya 2A, kecepatannya 40. Ini kita jumlahkan A ditambah 2A jadinya 3A. Kemudian ini kita samakan penyebutnya menjadi 120. Kemudian ini dikali 4 jadinya 4A. Ini dikali dengan 3 atau jadinya 6A. 10A per 120. Nah, kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini supaya teman-teman lebih gampang. Kemudian kita kalikan ya, prinsip pembagian. Nah, A dibagi A habis 10 dibagi 120, jadi tinggal ada 3 dan dikali 12 atau jawabannya adalah 36. Jadi jawabannya adalah 36 kecepatan rata-ratanya. Pak Ade memiliki 2 lahan. Lahan pertama menghasilkan 2,4 ton. Lahan kedua 18 kintal. Sebanyak 26 kintal dijual. Nah, hasil panen yang belum terjual adalah, jadi perlu diingat 1 ton itu sama dengan 1000 kilo, kemudian 1 kuintal itu sama dengan 100 kilo. Nah, jadi kita tinggal tambahkan 2,4. Oh, ini di sini dicarinya kilo ya. Atau 2400 ditambah 18 kintal atau 1800. Kemudian dikurangi 26 kintal atau 2600. Nah, dikurangi, hasilnya adalah 1600 kilogram. Ya, jawabannya yang ini.